Film diawali dengan tim dokter mengurus mayat seseorang tanpa nama, yang kita sebut saja dengan nama Alpha. Tim dokter bersiap mengangkat sejumlah organ tubuh Alpha yang masih layak untuk didonorkan. Terlihat tato aneh pada pergelangan tangan Alpha. Tak lama berselang, para tenaga medis ketakutan melihat tiba-tiba tubuh Alpha yang perlahan lenyap menjadi abu. Beberapa waktu kemudian, ada seorang gadis remaja bernama Wanso yang telah menjalani operasi transplantasi jantung. Dokter merasa heran karena Wanso tidak mengalami efek samping transplantasi seperti muntah dan sebagainya. Usai menyelesaikan perawatan di rumah sakit, Wanso berbicara dengan ayahnya yang bernama Jong Min. Ternyata kakek dan ibu Wanso telah meninggal dunia akibat penyakit jantung. Sedangkan Wanso sudah lama tidak bersekolah akibat penyakit yang sama. Meski Wanso telah mendapatkan jantung baru dan menjadi sehat, Jong Min tetap melarang putrinya untuk beraktivitas berat demi menjaga jantungnya. Jong Min heran melihat munculnya gambar menyerupai tato pada pergelangan tangan Wanso. Mereka akhirnya meyakini tato tersebut adalah efek samping dari operasi. Wanso melihat kegiatan Jong Min sebagai guru taekwondo. Jong Min lalu melarang Wanso untuk melakukan olahraga berat demi kesehatan jantungnya. Tapi ternyata Wanso sebenarnya sangat menyukai taekwondo hingga ia pernah menjuarai beberapa turnamen. Namun, Wanso akhirnya harus berhenti menekuni ilmu bela diri itu sejak ia menderita penyakit jantung. Merasa tubuhnya kini sudah sehat dan bugar, Wanso mencoba melakukan teknik taekwondo tanpa sepengetahuan Jong Min. Hasilnya, Wanso menemukan dirinya memiliki kekuatan fisik melebihi manusia normal. Namun Wanso merahasiakan kejadian ini dari Jong Min untuk mencegah masalah. Saat tidak bersama ayahnya, Wanso menguji tubuhnya karena masih penasaran dengan kekuatannya. Di momen ini, Wanso memiliki kemampuan berlari dan melompat melebihi manusia normal. Bahkan, Wanso bisa menahan sebuah kendaraan yang nyaris terguling. Akibat aksinya, kini Wanso bisa memastikan bahwa dirinya adalah pemilik kekuatan super. Setelahnya, aksi Wanso berlari dengan kecepatan super terekam oleh kamera hingga videonya beredar di dunia maya. Usai mengetahui video ini, seorang pria bernama Jisung memata-matai Wanso. Namun belum lama aksi itu dimulai, Wanso sudah memergoki Jisung dan menyerangnya. Mereka lalu bisa berdamai setelah Jisung membuktikan bahwa ia tidak memiliki niat jahat. Jisung lalu mengakui ia juga tiba-tiba memiliki tato pada pergelangan tangannya usai menerima transplantasi paru-paru. Jisung pun menunjukkan kekuatannya yang bisa menciptakan angin kencang melalui tiupannya. Kini Jisung menyimpulkan ia dan Wanso bisa memiliki kekuatan super berkat transplantasi organ. Tanpa sepengetahuan mereka, organ tersebut sebenarnya berasal dari tubuh Alpha. Mengingat jumlah organ yang bisa ditransplantasikan lebih dari satu, Jisung dan Wanso mulai mencari para pemilik kekuatan super lainnya yang juga menerima transplantasi dari orang yang sama. Sementara itu, seorang pria bernama Gidong mampu memanipulasi segala macam benda elektronik dengan cara menjentikan jarinya. Ternyata Gidong memiliki kekuatan super ini sejak ia menerima transplantasi kornea yang sebenarnya berasal dari Alpha. Berkat kekuatannya, Gidong bisa mendapatkan banyak uang hingga ia pun menjadi kaya. Di sisi lain, seorang perempuan bernama Chun Hua mengira ayahnya yang sudah tua akan segera meninggal dunia karena kesehatannya yang semakin menurun. Namun tak disangka, sang ayah yang bernama Yong Chun justru menjadi sehat seperti sedia kala pasca menerima transplantasi pankreas. Sama seperti Wanso dan yang lainnya, Yong Chun tidak mengetahui kalau organ transplantasinya berasal dari Alpha. Beberapa waktu kemudian, Chun Hua menemui Song, yang selama ini menjadi dokter pribadi Yong Chun. Chun Hua lalu bertanya soal pemulihan kesehatan Yong Chun yang tidak wajar sejak ia menerima transplantasi pankreas. Song lalu menduga bahwa pemulihan ini bisa terjadi karena pemilik asli pankreas memiliki kondisi tubuh yang unik. Kini Chun Hua menyimpulkan sang pemilik asli pankreas adalah manusia super. Bagaimanapun, ia tak mengetahui kalau manusia super itu adalah Alpha. Seiring bergulirnya waktu, Wanso berhasil memenangkan lomba lari berkat kekuatannya. Lantas saat Wanso dan Jisung berkumpul, ada seorang penjual yogurt keliling bernama Sonyo. Sambil menjajakan yogurtnya, Sonyo mengakui tubuhnya terasa jauh lebih sehat sejak ia menerima transplantasi ginjal. Wanso lalu mendapati Sonyo juga memiliki tato pada area tulang ekornya, membuktikan bahwa ia adalah pemilik kekuatan super yang menerima organ dari Alpha.
Setelah itu, Wanso, Jisung, dan Sonyo mengobrol sambil menikmati makanan. Berbeda dengan Wanso dan Jisung, Sonyo belum mengetahui kekuatan super yang ia miliki. Hanya saja, orang-orang menilai kondisi kulit Sonyo menjadi lebih baik sejak ia menerima transplantasi ginjal. Tak lama berselang, Gidong datang sambil memperkenalkan diri. Berkat kekuatannya, Gidong bisa mengetahui status Wanso dan yang lainnya sebagai sesama penerima transplantasi organ dari Alpha. Bahkan, Gidong juga bisa mengetahui profil mereka semua. Gidong lalu menyatakan ia bisa melacak lokasi mereka dengan memanfaatkan tatonya. Kini keempat pemilik kekuatan super berdiskusi soal kemungkinan membentuk tim superhero. Namun, pembicaraan mereka harus berakhir setelah Jisung dan Gidong berdebat soal cara mencari pemilik kekuatan super lainnya. Sementara itu, Chunhua memantau Yongchun yang kini sudah bisa beraktivitas dengan normal. Ternyata Yongchun adalah ketua sekte yang memiliki banyak pengikut. Usai melakukan kegiatannya, Yongchun berbicara dengan saudaranya yang bernama Byungchun. Rupanya Yongchun dendam pada Byungchun karena pernah melakukan kekerasan kepadanya. Yongchun pun semakin kesal karena Byungchun berniat mengambil alih bisnis Yongchun di bidang farmasi. Lantas, di tengah pertengkaran terjadi momen janggal saat Yongchun mencekik leher Byungchun. Di sini, kulit Yongchun berubah menjadi lebih muda, sedangkan Byungchun malah menua hingga rambutnya memutih. Pasca konflik tadi, Yongchun mencoba menyentuh tanaman. Dalam waktu singkat, tanaman itu membusuk akibat terus disentuh oleh Yongchun. Akibat kejadian ini, Yongchun menyimpulkan bahwa ia mampu meremajakan fisiknya dengan cara menyerap energi dari makhluk hidup. Cerita kemudian beralih ke seorang manajer pabrik bernama Yakson. Rupanya pabrik tersebut berhubungan dengan Yongchun. Setelah itu, ada seorang anak buah Yakson yang mengalami kecelakaan kerja akibat peralatan yang kurang memadai. Secara diam-diam, Yakson menggunakan kekuatan supernya untuk menyembuhkan cedera anak buahnya. Usai berhasil memulihkan anak buahnya, Yakson merasakan cedera yang sama karena efek samping kekuatannya. Yakson lalu bisa menghilangkan efek samping ini dengan cara meminum air. Di lokasi berbeda, Chunhua dan Dr. Song membicarakan aksi Yongchun yang mengakibatkan fisik Byungchun menua lebih cepat. Berkat penjelasan dari Song, Chunhua bisa memastikan bahwa ayahnya memiliki kekuatan super berkat transplantasi organ dari Alpha. Chunhua lalu memerintahkan timnya untuk menangkap para penerima transplantasi organ Alpha agar ia bisa mengambil alih organ dan memiliki kekuatan super seperti mereka. Beberapa waktu kemudian, Gidong ditangkap oleh pemilik mesin permainan judi. Ternyata sebelumnya, Gidong menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan jackpot berulang kali hingga membuat mesin menjadi rusak. Kini sang pemilik pun menuntut Gidong untuk mengganti rugi. Di tengah situasi ini, Gidong diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengirim pesan ke ponsel Wanso dan yang lainnya. Begitu mengetahui bahwa Gidong membutuhkan pertolongan, Wanso, Jisung, dan Sonyo bergegas menemuinya. Sesampainya di tujuan, Wanso sengaja membuat Jisung bersin sekeras mungkin. Imbasnya, Jisung tak sengaja menciptakan angin kencang yang menghempaskan pemilik mesin dan para anak buahnya. Berkat kejadian ini, Gidong bisa bebas dan meninggalkan lokasi bersama ketiga temannya. Setelah itu, kelompok Wanso berjuang melarikan diri dari anak buah pemilik yang mengejar dengan mobil. Di waktu bersamaan, tim utusan Chunhua juga mengejar kelompok Wanso dengan misi untuk menangkap mereka. Lantas, di tengah situasi ini, Wanso memanfaatkan kendaraan penjual yogurt milik Sonyo untuk membantu kelompoknya kabur. Berkat kecepatan Super Wanso, mereka akhirnya bisa lolos. Pada malam harinya, Gidong dan Jisung bertengkar hebat. Penyebabnya, Gidong membongkar aib Jisung sebagai penulis skenario yang menciplak karya orang lain. Gidong juga mengungkit kondisi Jisung yang miskin dan hanya bisa bergantung pada uang ibunya untuk berinvestasi. Akibat pertengkaran mereka, kendaraan penjual yogurt sempat menabrak Sonyo. Di akhir konflik ini, kelompok Wanso memilih berpisah demi kebaikan. Setelah itu, Wanso menangis di hadapan Jongmin sambil mencurahkan isi hatinya. Ternyata sikap Jongmin yang terlalu protektif menyebabkan Wanso tidak bisa memiliki teman. Jongmin akhirnya meminta maaf pada Wanso karena sudah membuatnya kesepian.
Beberapa waktu kemudian, Yakson dan para anak buahnya menghadapi insiden ledakan di pabrik tempat mereka bekerja. Di saat bersamaan, kelompok Wanso yang sudah berdamai sempat mendengar suara ledakan. Mereka akhirnya bekerja sama untuk melakukan evakuasi. Berkat kombinasi kekuatan kelompoknya, Wanso dan Jisung berhasil mengevakuasi seorang anak buah Yakson yang sempat terjebak. Rupanya anak buah Yakson mengalami sesak napas akibat menghirup gas berbahaya yang berasal dari ledakan. Usai menyembuhkan anak buahnya, giliran Yakson yang mengalami sesak napas yang sama sebagai efek samping dari kekuatannya. Gidong lalu bergegas mencari air minum di pabrik guna mengatasi efek samping kekuatan Yakson. Di tengah situasi ini, Sonyo yang sedang panik memegang tubuh Yakson dan Jisung secara bersamaan. Tanpa sadar, Sonyo mampu mengalihkan kekuatan Jisung ke tubuh Yakson untuk sesaat. Yakson akhirnya bisa kembali bernapas dengan normal, karena sebenarnya kekuatan Jisung juga berhubungan dengan oksigen. Setelah itu, Jisung bergegas mencari Gidong yang tak kunjung kembali. Rupanya Gidong sedang tersesat di area gas berbahaya dan mulai sesak napas. Saat sudah menemukan Gidong, Jisung memberikannya pernapasan buatan sehingga kondisi Gidong bisa membaik. Setelah berhasil selamat dari kejadian tadi, kelompok Wanso mengobrol dengan Yakson. Rupanya Yakson adalah penerima transplantasi hati dari Alpha. Adapun kekuatan Yakson sebenarnya adalah mengambil alih luka dan rasa sakit orang lain. Yakson pun memastikan kondisinya akan kembali normal jika ia sudah meminum air. Keesokan harinya, Yongchun berkenalan dengan Yakson. Dari situ, Yongchun bisa mengetahui status Yakson sebagai penerima transplantasi hati dari Alpha. Yakson lalu mengungkapkan penampilan fisik Yongchun menjadi terlihat lebih muda sejak ia menerima transplantasi. Sejak mengetahui hal ini, Yongchun diam-diam tertarik pada kekuatan Yakson. Pada malam harinya, anak buah Chunhua berhasil menangkap Yakson. Ternyata Yongchun akan mengambil sebagian organ hati Yakson agar ia bisa memiliki kekuatan yang sama. Atas perintah Yongchun, tim Dr. Song melaksanakan operasi untuk mengangkat sebagian organ hati Yakson lalu mentransplantasikannya ke tubuh Yongchun. Waktu pun terus berlanjut hingga tim utusan Chunhua berhasil menangkap Wanso yang sedang bersama Jongmin. Saat Jongmin melawan mereka, Wanso menggunakan kekuatannya tanpa sepengetahuan sang ayah. Alhasil, Jongmin mengira ia berhasil menundukkan semua lawan dengan kekuatannya sendiri. Sementara itu, Jisung, Gidong, dan Sonyo dikurung di dalam sel khusus usai ditangkap oleh tim Chunhua. Di sisi lain, Chunhua marah pada Song karena memilih berpihak pada Yongchun. Mau tak mau, Chunhua harus merelakan ambisinya untuk merebut organ para penerima transplantasi dan memiliki kekuatan seperti mereka. Keesokan harinya, Chunhua terkejut melihat fisik Yongchun yang berubah menjadi muda sepenuhnya. Kita pun bisa memahami perubahan fisik Yongchun adalah efek dari merebut sebagian organ hati Yakson. Di tengah kesendiriannya, Yongchun tiba-tiba terlempar ke dimensi lain dan berhadapan dengan sesosok monster yang sepertinya adalah Alpha. Yongchun akhirnya bisa kembali ke dunia nyata usai ia berhasil menghentikan serangan Alpha. Pasca kejadian tadi, Yongchun tiba-tiba mendapatkan kekuatan super baru sehingga ia bisa menghajar anak buahnya dengan sangat mudah. Setelah itu, Yongchun beralih mengincar satu kornea milik Gidong. Seperti sebelumnya, Yongchun akan memanfaatkan keahlian Song untuk mengangkat dan mentransplantasi organ yang ia incar. Tapi sebelum dioperasi, Gidong sempat menjentikkan jari kakinya sehingga ia bisa memberitahu lokasinya pada Wanso. Beberapa waktu kemudian, Yongchun berhasil mentransplantasi kornea Gidong pada salah satu matanya. Sejak saat itu, Yongchun mampu memanipulasi segala macam barang elektronik dengan menjentikan jari. Sama seperti kekuatan Gidong sebelumnya. Setelahnya Gidong ditempatkan di ruangan yang sama dengan Yakson. Di sini Gidong terguncang karena harus kehilangan salah satu korneanya. Yakson lalu berjanji akan menyembuhkan kornea Gidong jika situasinya sudah memungkinkan. Seiring berjalannya waktu, Wanso mendapatkan pesan yang mengungkap lokasi Gidong. Bersama Jongmin, Wanso bergegas menuju lokasi tujuan demi menyelamatkan Gidong dan teman-temannya.
Di saat bersamaan, Yongchun menggelar acara besar untuk menunjukkan penampilan barunya di hadapan para pengikut sektenya. Yongchun pun bisa mengatasi efek samping kekuatannya dengan meminum air, sama seperti Yakson. Kini seluruh pengikut memuja Yongchun sebagai dewa. Tak lama kemudian, Yongchun mendeteksi keberadaan Wanso yang semakin dekat. Rupanya Yongchun bisa melakukan hal ini karena ia memiliki kemampuan melacak manusia super yang berasal dari Gidong. Setelah itu, Wanso menyerang Yongchun agar tidak sampai menyentuh tubuh Jongmin. Yongchun lalu bisa memulihkan luka serangannya dengan meminum air. Nah, rupanya Wanso sudah menyadari bahwa Yongchun telah memiliki kekuatan yang sama dengan Yakson dan Gidong. Wanso pun melarang Yongchun menyentuh Jongmin karena sepertinya ia tahu Yongchun bisa menyedot energi kehidupan targetnya. Selang beberapa detik, Sonyo dan Jisung yang berhasil kabur akhirnya bisa bertemu dengan Wanso. Saat situasinya mulai panas, Wanso berhasil menyelamatkan Jongmin dari serangan Yongchun. Mereka lalu bertarung dengan sengit karena memiliki kekuatan yang seimbang. Saat ada celah, Jisung berhasil menghempaskan Yongchun dengan angin kencang yang lebih kuat dari biasanya. Ternyata hal ini bisa terjadi karena Sonyo sedang memindahkan sementara kekuatan Wanso ke Jisung selagi mereka berpegangan. Begitu sudah memulihkan diri, Yongchun berhasil mengakhiri perlawanan Jisung dan mulai memeriksa Sonyo. Di saat itulah Yongchun bisa memastikan kekuatan Sonyo adalah memindahkan kekuatan super dari satu tubuh ke tubuh lain melalui sentuhan fisik. Kini Yongchun memandang kekuatan Sonyo sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan super yang belum ia miliki. Yongchun lalu memerintahkan Sonyo untuk memindahkan kekuatan Wanso dan Jisung ke tubuh Yongchun, karena organ kedua orang itu belum diambil olehnya. Jika Sonyo menolak, Yongchun akan membunuh teman-temannya. Di tengah situasi ini, Wanso berhasil menyerang Yongchun saat perhatiannya teralihkan oleh Gidong dan Yakson yang berhasil kabur. Berkat aksi Wanso, Sonyo bisa menolak perintah Yongchun. Setelah itu, Yongchun mengisyaratkan misi utamanya adalah mempertahankan tubuh mudanya sekaligus menjadi dewa yang abadi. Inilah sebabnya Yongchun berambisi merebut kekuatan Wanso dan yang lainnya. Demi melindungi kelompoknya, Wanso kembali bertarung melawan Yongchun. Saat Wanso mulai kesulitan, Gidong menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan banyak benda berat ke arah Yongchun. Meski berhasil membuat Yongchun kewalahan, serangan Gidong juga mengakibatkan kerusakan serius di lokasi. Apapun yang terjadi, Yongchun bisa bangkit dan menghentikan perlawanan kelompok Wanso. Yongchun lalu kembali memerintahkan Sonyo untuk memindahkan kekuatan Wanso dan Jisung. Demi membalikan keadaan, Sonyo melakukan trik yang berhasil memindahkan sebagian kekuatan Yongchun ke tubuh Wanso sehingga Wanso bisa bangkit. Dari situ, Wanso kembali bertarung hingga akhirnya ia berhasil menghentikan Yongchun. Setelah itu, Gidong bertekad melenyapkan gelombang listrik bertenaga tinggi yang dikhawatirkan bisa memicu kebakaran hebat. Sonyo lalu memindahkan kekuatan ketiga temannya ke Gidong agar ia cukup kuat untuk memusnahkan gelombang listrik tersebut. Dengan strategi ini, Gidong akhirnya berhasil memadamkan gelombang listrik.
Begitu situasinya sudah aman, Sonyo memulai proses mengembalikan kekuatan super pada teman-temannya. Di momen ini, Yongchun kembali bangkit dan berusaha mencuri kesempatan untuk merebut kekuatan mereka. Dengan memanfaatkan Jongmin sebagai pengalih perhatian, Wanso akhirnya berhasil menghentikan Yongchun sepenuhnya. Setelah kelompok Wanso kembali memiliki kekuatan mereka masing-masing, mereka pun mendapati Yongchun kembali menjadi tua dan lemah tak berdaya. Rupanya hal itu terjadi karena Yongchun telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kidong lalu memindahkan Yongchun kembali ke panggung sebagai hukuman atas perbuatannya. Dengan kondisinya yang sekarang, Yongchun merasa sangat malu saat muncul di hadapan para pengikutnya. Saat situasinya sudah kembali normal, kelompok Wanso beristirahat sejenak sambil mengobrol santai. Mereka akhirnya memiliki ide untuk membentuk tim superhero yang bernama High Five. Dan film ini pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.